Shalom Bapak Ibu Saudara dan adik-adik teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Nah, pada saat ini di bulan Agustus ini kita bersama-sama memperingati bulan kemerdekaan. Dan sebentar lagi kita juga akan menyongsong atau menerima sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan tanggal 15 Agustus di dalam rangka perjamuan kudus pembebasan. Nah, marilah kita bersama-sama memasuki pendadaran atau persiapan untuk penerimaan perjamuan kudus pembebasan dengan mengambil saat hening sejenak. Saat hening untuk kita semua. Saat hening selesai, dan kita bersama-sama mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 266 bait yang pertama. Bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, bahwa sampai pada detik ini kami boleh merasakan rahmat Tuhan yang begitu amat besar. Dan sebentar lagi ya Bapa, kami akan bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu yang akan menjadi dasar dalam kami mempersiapkan seluruh tubuh jiwa roh kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus pembebasan. Kiranya roh-Mu yang bertahta di dalam kehidupan kami, sehingga memampukan kami untuk memaknai firman Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sejati, kami telah berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 1-18. Tetapi karena perikopnya panjang, akan saya bacakan dari ayat 12-18-nya saja. Tapi jika Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semuanya akan membaca secara utuh satu perikop dari 2 Korintus 3 ayat 1-18 akan lebih baik. Hari ini saya bacakan dari ayat 12-18. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa, yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya,
dalam kemuliaan yang semakin besar. Ayat nas dari ayat 16 sampai 17 akan saya bacakan sekali lagi. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, dan juga teman-teman semuanya, kita memasuki bulan Agustus. Sudah berapa hari kita menjalani di bulan Agustus ini? Kalau terdengar bulan Agustus, tentunya ada bayangan yang terbersit di dalam benak kita adalah bulan kemerdekaan. Nah, tema renungan kita pada saat ini adalah merdeka untuk berubah. Karena memang pada saat-saat ini, kita berada di dalam kondisi yang tidak menentu. Kita berada di dalam kondisi yang setiap detik, setiap saat, setiap menitnya itu bisa berubah. Dan di bulan Agustus ini, juga di dalam rangka nanti kita akan menerima sakramen perjamuan kudus pembebasan, kita diajak untuk menjadi orang-orang yang merdeka. Yang merdeka untuk bergerak, merdeka untuk bergerak maju, bergerak untuk perubahan. Jadi merdeka untuk berubah. Karena sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini, satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Karena segala sesuatu di dunia ini pasti berubah. Bahkan pemahaman kita akan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan itu pun bukan relasi yang statis, tapi relasi yang dinamis. Jadi kita bergerak, kita berubah mengenal Tuhan, tetapi perubahan itu menjadi semakin lebih baik lagi. Jadi bukan lalu sesuatu yang statis di situ-situ saja, tetapi mengalami perubahan. Dan tentunya itu pun kita rasakan saat-saat ini, di mana situasi pandemi pada saat ini menunjukkan perubahan tersebut. Sebentar kita merencanakan sebuah kegiatan atau program, sebentar bisa berubah atau sebentar bisa ditunda, sebentar bisa bisa dilaksanakan. Dulu masker yang hanya digunakan oleh orang-orang yang sedang sakit, saat ini setiap orang, siapapun wajib untuk memakai masker di dalam kegiatan sehari-hari. Dan masih banyak hal lainnya. Nah, perubahan-perubahan tersebut terjadi di dalam kehidupan kita, tidak hanya sekedar yang pola kebiasaan sehari-hari saja atau dari hal-hal yang remeh-temeh gitu ya, tetapi dari juga terjadi di dalam hal-hal yang esensial atau yang bermakna lebih mendalam. Nah, sesungguhnya kesempatan mengalami perubahan di tengah-tengah dinamika dunia ini itu adalah anugerah. Sesungguhnya kesempatan untuk bisa mengalami perubahan atau masuk dalam proses perubahan itu anugerah dari Tuhan. Ya, di sisi lain tentunya kita merasakan dampak dari perubahan tersebut yang sangat tidak mudah karena kita harus beradaptasi secara ekstra. Kita harus mengikuti perubahan tersebut dan kita harus berupaya lebih dalam lagi, lebih berat lagi, lebih maksimal lagi, dan itu tidak mudah. Tetapi di sisi lain, kita melihat bahwa ini adalah kesempatan dari Tuhan untuk menjadikan seluruh kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik lagi. Karena sesungguhnya karya Allah itu karya yang dinamis, yang selalu relevan di dalam setiap zaman. Gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk menerima kesempatan berubah tersebut? Sesungguhnya pertanyaan ini rasanya sudah tidak relevan lagi. Karena memang saat ini kita sudah mengalami. Jadi bukan soal siap atau tidak. Karena ini sudah terjadi dan kita harus segera meresponinya. Oleh karena itu, di tengah tantangan perubahan ini, kita memerlukan sebuah perlengkapan yang akan membantu kita untuk menghadapi pergeseran yang ada. Diibaratkan seorang yang mau naik gunung,
menghadapi perubahan cuaca, perubahan iklim, atau juga harus siap dengan situasi kondisi yang sewaktu-waktu bisa berubah gitu ya. Mereka butuh perlengkapan, mereka butuh backpacknya atau tas gendongnya yang berisi perlengkapan-perlengkapan yang bisa membantu mereka untuk siap sedia di dalam meresponi setiap perubahan yang ada. Sehingga di dalam kita menghadapi perubahan-perubahan itu kita tidak menjadi seorang yang gampang kagetan atau gumunan. Ya oke lah, kaget atau gumun itu manusiawi, tapi tidak lalu tercengang terus-menerus, tidak hanya sekedar melongo terus-menerus, tetapi menyadari bahwa harus ada yang saya lakukan untuk meresponi situasi ini agar saya tetap bergerak begitu. Nah, oleh karena itu kita akan belajar dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18 tadi, khususnya ayat 16 sampai 17. Nah, tadi saya sebutkan tentang perlengkapan di dalam kita menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Perlengkapan itu apa sih gitu ya? Apa yang menjadi pegangan kita agar setiap kita melangkah untuk berubah itu kita tidak mudah diombang-ambingkan gitu ya. Atau kita tidak hanya sekedar berdiri di dalam zona nyaman kita saja dan tidak berani untuk memilih untuk bergerak atau berubah, tetapi kita berani untuk mengikuti setiap perubahan yang ada itu dengan apa gitu ya. Nah, Rasul Paulus tadi sudah menyebutkan apa yang menjadi dasar di dalam setiap orang itu menghadapi perubahan, yakni di ayat yang ke 16 sampai 17 disebutkan bahwa karya Allah sebagai roh yang menguatkan kita untuk kita senantiasa berjalan di dalam situasi perubahan yang ada. Di mana perubahan tersebut tidak dilihat sebagai situasi yang mengancam kita gitu ya. Sehingga kita memilih untuk diam, untuk bertahan di dalam zona nyaman kita, atau perubahan itu tidak hanya dilihat sekedar sesuatu yang menyilaukan mata sehingga kita ikut-ikutan saja. Di tengah-tengah situasi kita masuk dalam perubahan tersebut, kita mengambil kekuatan dari karya Allah sebagai roh. Karena roh itu tidak bisa dibatasi. Bagaimana cara kita menggambarkan karya Allah sebagai roh? Tidak ada sebuah batasan yang kuat. Bahkan pemikiran kita tentang Roh Kudus saja itu bisa melampaui itu. Bahwa karya Allah itu melebihi apa yang ada di dalam pikiran kita. Karya Allah itu melebihi apa yang ada di dalam buku-buku ajaran. Bahwa karya Allah itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dan kita rasakan dalam berbagai bentuk dan cara. Dengan sifat roh yang dinamis, yang cair, yang sangat bisa melekuk-lekukkan gitu ya, melekuk-lekukkan bentuknya tanpa kehilangan apa makna sesungguhnya dari karya Allah tersebut, yakni karya yang membebaskan. Sehingga inilah yang membuat kita berani untuk masuk, untuk bisa menghadapi, untuk bisa dengan semangat menghadapi tantangan perubahan tersebut. Nah, perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di dalam kehidupan kita, atau perubahan apa yang siap untuk kita terima? Mungkin saat ini ada orang-orang yang sedang terombang-ambingkan oleh perubahan yang ada, sedang beradaptasi sedemikian rupa. Baik itu perubahan di dalam konflik pribadi, maupun juga perubahan di tengah keluarga, atau juga perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang baru harus keluar dari pekerjaan, harus mencari pekerjaan baru gitu ya. Apalagi ini juga anak-anak semuanya harus sekarang sudah mulai tahun ajaran baru, masuk dalam lingkungan baru yang mana harus beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Nah, ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, dan ini adalah sebuah anugerah. Yang menjadi kekuatan kita adalah karya Allah sebagai roh. Nah, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18 tadi
menekankan akan karya Allah sebagai roh yang memerdekakan. Karena Rasul Paulus pada perikop ini itu pelayanannya tuh dipertanyakan gitu. Kamu siapa? Gitu. Kamu harusnya punya surat gitu, karena biasanya pada saat itu ketika orang hendak melakukan penginjilan harus ada surat dari komunitas tertentu sehingga jelas gitu loh, kamu dari mana, kamu siapa, dan apa yang kamu sampaikan. Nah, ada orang yang mempermasalahkan itu kepada Paulus dan menganggap bahwa kalau kamu tidak sesuai dengan ketentuan ini, kamu tidak tidak memenuhi standar untuk bisa melakukan penginjilan seperti itu. Tapi bagi Paulus itu tidak begitu penting, karena itu bukan inti dari karya Allah gitu ya. Inti dari karya Allah adalah karya pembebasan, karya yang menghidupkan, karya yang memerdekakan. Kalau kamu masih memikirkan yang seperti itu, berarti kamu belum bebas, kamu belum merdeka. Kamu belum bisa melihat apa makna sesungguhnya dari karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya tadi. Jadi ada orang-orang yang belum bisa dengan pergeseran yang ada, belum bisa menerima pelayanan Paulus yang sangat fleksibel dan sangat dinamis begitu ya, mencakup siapa aja, bisa merangkul siapa aja. Karya Allah sebagai roh itu menjadi kunci di tengah-tengah kita menghadapi perubahan, sehingga kita tidak takut, kita tidak lagi bimbang, kita tidak lagi kebingungan. Meskipun pada awalnya kebingungan gitu ya, tapi kita tidak berlama-lama bingungnya gitu ya. Nah, tanggal 15 Agustus nanti kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus yang kita terima, kita makan dan minum, baik nanti akan dilakukan secara online keseluruhan maupun kita sudah onsite, kita juga tidak tahu gitu ya, kita harus siap dengan apa yang ada. Nah, tubuh Kristus yang akan kita terima bukan sekedar menjadi jaminan keselamatan yang tidak berubah. Tetapi tubuh dan darah Kristus yang akan kita terima, kita makan dan minum, kita maknai lebih dalam lagi, yakni sebagai sarana pemeliharaan iman kita di tengah situasi dunia yang terus-menerus berubah. Jadi kita ini sedang dipelihara oleh Tuhan. Kita sedang dirawat oleh Tuhan. Melalui apa? Salah satunya melalui sakramen perjamuan kudus. Dan besok sakramen perjamuan kudus pembebasan, maknanya adalah kita orang-orang merdeka. Status kita orang-orang merdeka. Kita merdeka untuk memilih, untuk masuk dalam perubahan itu. Untuk menjadi bagian dari karya Allah yang membebaskan di setiap zaman, di sepanjang zaman. Nah, sakramen itu menjadi pengingat kita akan kemerdekaan untuk pembaharuan hidup. Jadi hidup itu terus dibaharui, gak hanya stuck di sini-sini saja gitu ya. Kalau kayak gitu, gak akan jadi relevan di tengah-tengah dunia ini. Sakramen perjamuan kudus pembebasan menantang kita untuk keluar dari zona nyaman. Setelah Tuhan memanggil dalam meja perjamuannya, kita dipanggil agar setiap ciptaan, setiap orang yang kita jumpai dalam situasi apapun dapat merasakan kepenuhan dalam tubuh dan darah Kristus. Jadi itu maknanya perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Terkhusus besok perjamuan kudus pembebasan. Kita nih orang merdeka, jangan takut untuk berubah. Jangan terbelenggu dengan ketakutan-ketakutan kita, pemikiran-pemikiran kita yang lama yang mungkin sudah harus berubah karena sudah tidak relevan lagi. Jadi kita ini orang merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara atau adik-adik di sini ada yang mengingat lagu sekolah minggu, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya gitu ya. Lagu itu benar. Tuhan Yesus tidak berubah. Apa yang membuat Tuhan Yesus tidak berubah? Kasihnya. Tuh, kasihnya tidak berubah. Tapi Tuhan Yesus itu tidak berubah karena Tuhan Yesus itu selalu relevan di sepanjang zaman. Nah, apa yang membuat Tuhan Yesus selalu relevan? Tidak pernah ketinggalan zaman. Karena kita, para pengikutnya, kita setia, berkomitmen untuk senantiasa berjuang di dalam perubahan-perubahan yang ada. Sehingga karya kasih Allah itu dirasakan dalam setiap zaman apapun, dalam setiap saat apapun. Nah, karena kita adalah agen-agen kasih Allah itu sendiri, jadi harus siap untuk berubah. Jangan takut, kita orang merdeka gitu ya. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah menerima anugerah. Jadi
selamat mempersiapkan diri untuk berubah. Selamat mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita tilik hati kita. Sudahkah kita mau untuk masuk dalam perubahan itu dengan membawa panji-panji karya Allah sebagai roh yang membebaskan dan menuju pada kehidupan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu bahwa di dalam sepanjang kehidupan kami, di dalam sepanjang dinamika kehidupan kami, Tuhan senantiasa menuntun kami, mengarahkan kami kepada rancangan-rancangan-Mu yang indah, dan Roh-Mu yang memampukan kami untuk kami senantiasa bisa berjuang di dalam dinamika kehidupan ini yang terkadang tidak mudah bagi kami, yang terkadang sangat membingungkan Tuhan. Ya Bapa, kiranya Roh-Mu yang memberanikan kehidupan kami, memberanikan kami umat-Mu untuk kami senantiasa menikmati setiap perubahan yang ada, karena kesempatan untuk menerima perubahan-perubahan di dalam kehidupan kami adalah anugerah dari Allah, di mana waktu Tuhan mendewasakan kami. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau sendiri yang senantiasa menilik hati kami, di mana kami umat-Mu yang akan menerima sakramen perjamuan kudus pembebasan, di mana kami diingatkan sebagai orang-orang yang merdeka, dan kami akan membawa kemerdekaan tersebut, dasar kemerdekaan tersebut, untuk kami turut serta di dalam karya pembebasan Allah bagi seluruh ciptaan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kehidupan kami, pakailah seluruh kehidupan kami, dan seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami siap untuk memasuki panggilan ke meja perjamuan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Cinta yang sejati, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita akhiri persiapan perjamuan kudus pembebasan pada hari ini dengan mengangkat pujian pelengkap Kidung Jemaat 266 bait yang kedua. Sekali lagi, selamat mempersiapkan untuk sakramen perjamuan kudus pembebasan bagi setiap warga yang juga akan menerima sakramen perjamuan kudus baik secara online maupun secara onsite. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di program selanjutnya.